Kan kepada pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, pertanyaan yang sama, apa yang paling utama, agenda yang paling penting dan yang paling Anda ingin sampaikan kepada seluruh negeri yang menyaksikan Anda? Saya persilahkan 6 menit jatah untuk Anda, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Republik ini adalah milik kita semuanya. Harapan rakyat ingin hidup lebih baik, ingin lebih sejahtera. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog, untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit juga kita selesaikan dengan cara dialog. Bermusyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, kemudian menemukan manfaat bagi perpindahan itu. Kemudian yang kedua, pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada 2 hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur. E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini. Apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Yang kedua, setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan cara apa? Dengan seleksi dan promosi terbuka. Semua terseleksi dengan baik. Sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan, baik di kementerian, baik di kedirjenan, baik di lembaga-lembaga, juga melalui sebuah pola rekrutmen, promosi dan seleksi yang terbuka. Tidak karena kedekatan, tidak karena senang dan tidak senang. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak Jokowi dan para hadirin sebangsa dan tanah air. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia, karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan.
daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Itu yang pokok untuk bagi kita semua. Kedua, tentu pemahaman rakyat kepada hukum itu sendiri dan ketaatannya kepada institusi. Sekarang ini masyarakat berkurang trustnya kepada institusi hukum. Karena itu institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 dan sebagainya. Harus diperkuat stafnya, harus diperkuat disiplinnya, harus diperkuat anggarannya. Begitu juga unsur hukum yang penegak hukum yang lain, polisi, jaksa harus sinkron dengan semua itu. Tanpa polisi, jaksa yang kuat, tidak mungkin kita menetapkan kepastian hukum. DPR yang baik, yang harus menata hukum itu, harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi unsur yang sangat penting ialah hukum itu sendiri yang dibuat oleh DPR dan lembaga hukum yang lain. Pelaksanaannya kita sendiri, pemimpinnya yang melaksanakan hak-hak manusia untuk menjalankan hukum itu. Apabila itu semua, demokrasi akan berjalan, pemerintah yang baik akan berjalan, akan bersih-bersih, pemerintah yang bersih akan efektif berjalan melayani seluruh masyarakat bangsa ini. Itulah cita-cita kita berbangsa, melaksanakan semua ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Tolong, terima kasih tepuk tangan.